kalau dengar ya bom, catat ya. Belajar dulu Bibelnya supaya apa? Supaya jemaat ngerti Bibel. Ini kalau kamu ini bom ya, menjelaskan Bibel kepada jemaat di gereja, nggak baca Bibel, gimana jemaat mau ngerti Bibel? Nggak ngertilah. Paten. Betul, kalian ya. Baik. Jadi aku itu adalah seorang pendeta besar daripada Vatikan, 11 tahun ya. Lulusan aku lulusan S29. S berapa? Catat kan? S29. Ini kalau Kristen ni ada yang S1, S2, jauh lagi. Belajar lagi lama lagi ya. Jadi aku ceritakan sedikit pengalaman aku ya. Pengalaman aku itu pernah menginjili binatang. Ya, pernah menginjili binatang. Itu menurut perintah Yesus. Di mana perintahnya? Di Markus 16 nomor 15. Perintahnya jelas di situ. Ya, di mana Markus 16 pakai data, jangan menghujat ya. Ini tolong ya. Jangan menghujat dengan framing yang nggak bisa ya. Kita pakai data yang valid. Ini komal edukasi ya. Komal ini Kristen kalau mau naik aja nggak apa-apa. Ini komal yang antara komal yang edukasi nih. Ya. Baik, kita berikan sedikit data ya di Bible ya tentang penginjilan. Ini banyak juga. Ini sebab ini pendeta-pendeta jelasinlah kepada jemaatnya ayat Bibelnya supaya jelas. Ini Bibel kalau nggak mau dibaca, lepas tu sok tahu kalian. Botol. Ya. Di mana datanya? Jangan menghujat ya. Di mana datanya? Di sini. Catat ya, jangan kalian pelangak-pelongok. Oten ini Bibel loh, ini bimbel ya. Dah, aku ambil pensel aku dulu. Bentar ya. Jadi di sini ini banyak teman-teman Kristen yang nggak ngerti ayat ini. Jadi harus kita teman-teman Muslim ya, ini teman-temanku, saudaraku semuanya. Jadi harus kita jelasin kepada mereka. Sebab mereka nggak baca Bibel. Bibel nggak dibaca mereka. Sebab mereka pergi gereja nggak baca Bibel. Mereka pergi gereja itu mabuk, jingkrak-jingkrik, jingkrak-jingkrik, ya capek tidur. Bibel nggak dibaca mereka. Jadi tugas kita ya teman-teman Muslim, bacakan kepada mereka Bibel supaya mereka lebih mengerti Bibel. Itu ya. Jadi gitu. Jadi Markus 16 nomor 15. Apa dikatakan di sini? Ini perintah Yesus ini. Perintah Yesus ini jelas. Yang ngomong ni Yesus ini. Lalu ia berkata kepada mereka, ya, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Bible kepada segala makhluk. Ini ayat ini kalian Kristen harus cari tahu. Pendeta, betul kalian. Jelasin kepada jemaat kalian apa ini arti makhluk. Gitu loh. Ini makhluk kalian nggak ngerti, sok tahu. Kristen ini botol. Kalau botol amat kalian ya, carilah di KBBI sana arti makhluk itu apa. Inilah masalah kalian, ngambil istilah bahasa Arab, istilah di Al-Quran diambil, nggak ngerti, sok tahu kalian Kristen. Jadi makhluk ini artinya segala yang diciptakan oleh Tuhan. Seperti apa? Manusia, binatang, apalagi tumbuh-tumbuhan. Itu contohnya ciptaan Tuhan gitu loh. Ini makhluk kalian nggak ngerti. Jadi perintah Yesus jelas, beritakanlah Bible ini kepada segala makhluk. Jadi kalian jangan marahin aku pernah nginjili binatang. Gitu ya. Catat botol kalian ya. Jadi aku ceritakan sedikit ya. Aku itu pernah nginjili monyet. Itu aku itu gambar itu. Ini ya. Jadi aku pernah nginjili monyet. Di mana itu fotonya gambar ini itu aku itu yang tengah nginjili monyet. Ya. Ini aku ceritakan sedikit pengalaman aku. Jadi aku itu pernah nginjili monyet. Ya, monyet. Ini sesuai dengan perintah Yesus di Markus 16 nomor 15 ya. Beritakanlah Bible kepada segala makhluk. Jadi aku pernah nginjili monyet 4 ekor semuanya aku injili. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya 2 ekor ya. Ada 4 ekor monyet aku pernah injili ya. Catat ni Oten, betul kalian. Ketika aku nginjili monyet ini, aku memberikan monyet ini Yohanes 17 nomor 13.
3. Ya. Di mana Yohanes 17 nombor 3? Ini. Ini kadang-kadang Kristen ni Bible enggak mau dibaca. Ini ya. Yohanes 17 nombor 3. Ini catat dengan botol kalian ya. Yohanes 17 nombor 3. Apa kata dia? Inilah hidup yang kekal itu. Ini aku berikan kepada monyet itu. Ya, monyet itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahawa mereka mengenal engkau satu-satu Theos, Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Monyet ngerti. Bayangkan. Ketika aku menginjili monyet itu, monyet ngerti. Gak banyak ngeyel, gak banyak ngotot dia. Ngerti dia. Ketika monyet menerima penginjilan aku, dibaptislah monyet di sungai yang berhampiran. Ngerti tak? Jadi monyet dibaptis. Selamat monyet ke syurga. Monyet ngerti loh. Ngerti ya? Gak banyak ngeyel, gak banyak ngotot. Tetapi yang anehnya, ketika aku nginjili Oten, Kristen, botol, pendeta, jemaat botol ini, ya, ketika diberikan Yohanes 17 nombor 3 kepada Kristen ini, botol-botol ini, mutar-mutar kemana-mana perginya. Padahal ayat ini ayat yang gampang difahami. Monyet ngerti, Ten. Woi, pendeta, jemaat, monyet ngerti. Monyet pun selamat. Udah ke syurga monyet. Kalian nggak ngerti gimana sih? Yang ngomong di sini siapa nih? Yang ngomong Yesus. Yesus yang ngomong. Yesus bilang apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahawa mereka siapa? Murid-muridnya mengenal engkau. Engkau ni siapa? Ya Tuhannya, Bapaknya. Gitu loh. Yang ngomong Yesus. Masa mengenal engkau ni Yesus Tuhan yang benar? Gak gila kalau Yesus ngomong sendiri kepada diri. Ya. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya. Berarti satu-satunya, gak ada duanya. Apalagi 3. Ten, monyet ngerti, Ten. Monyet ngerti. Itu loh. Kalian gak ngerti gimana sih? Oten, botol kalian. Bacalah Biblenya. Marah aku. Jadi satu-satunya Tuhan yang benar. Gitu loh. Berarti Tuhan yang benar siapa di sini? Ini engkau ni siapa? Yang Yesus ngomong ini, Bapaknya, Tuhannya, Tuhan yang benar. Berarti selain daripada Bapa, selain daripada Tuhannya Yesus, Tuhan enggak benar. Yang kalian jadikan Yesus Tuhan, ngapain? Betul Kristen ini kadang-kadang. Aneh aku. Ya? Jadi jelas ini, yang Tuhan yang benar adalah Yesus. Yesus pula bukan. Bapaknya, Tuhannya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ngerti enggak? Monyet pun ngerti siapa yang mengutus, siapa yang diutus. Kalian Kristen kemana-mana perginya. Ayat yang gampang difahami, mudah dimengerti. Monyet pun ngerti. Betul loh kadang-kadang. Bang Polo, ini mereka ni diberikan ayat ini. Pergi ke mana-mana dia. Pergi ke Wahyu. Pergi ke kejadian yang enggak jadi-jadi itu. Pergi ke kelurahan. Pergi ke keluarin. Ada keluarin. Pergi ke Korintus. Pergi ke kulkas. Sabar, sebentar Pak Pendeta. Bukan keluarin, keluaran, bukan keluarin. Oh salah ya? Oh salah ya aku ya? Oh salah baca aku fikir keluar. Oh iya. Keluaran ya? Host, itu juga salah host. Itu juga salah host. Iya. Bukan dikeluarin, bukan keluaran host. Salah itu salah. Iya. Salah juga itu. Dua-duanya salah juga. Salah ya? Apa yang benarnya keluarkan gitu loh. Oh, keluarkan apa? Dikeluarkan baru benar. Yang mana yang benar ya? Iya. Jadi gitu bang. Itu hari muter-muter dia. Pergi kemana-mana. Comot ayat ini. Comot ayat itu. Pergi ke kulkas. Pergi ke Gatalia.
Akhirnya mereka ingin mutar-mutar banget. Akhirnya mereka sendiri yang sesat di Roma. Monyet pun nggak sesat dia. Ngerti monyet. Ayat gampang difahami loh. Aneh aku kadang-kadang kalian Kristen. Jadi haruslah kalian baca-baca Bible itu bertanya. Kalau nggak ngerti, kalian bertanyalah. Artinya. Jadi aku membuat satu kesimpulan ya. Jadi kalian Kristen-Kristen belajarlah kepada monyet. Monyet pun pintar daripada kalian. Gitu loh. Ya, belajar kepada monyet. Jangan sampai kalian itu sebab monyet sekarang sudah selamat di ke surga dia. Ya. Jadi itu. Sebab ayat gampang difahami. Ini baru satu ya Bang Polopo teman-teman. Baru satu ini. Banyak lagi yang aku kasih kepada monyet itu sebenarnya. Ayat-ayat di Bible itu sebenarnya. Ayat yang gampang difahami. Tetapi kalau diberikan kepada Kristen-Kristen botol ini, ke mana-mana perginya, comot sini, comot situ. Padahal ayat gampang kok difahaminya. Perlu mutar-mutar sedikit. Gampang kok sebenarnya, ya. Jadi gitu ya, oten-oten ya. Harusnya kalian itu janganlah banyak mutar-mutar. Yang tertulis difahami, gak difahami bertanya. Jangan sok tahu. Gitu ya. Satu lagi antara sebab-sebab lain ya Bang Polopo ya. Sebab-sebab lain itu mereka, aku jelasin sedikit. Ini pengalaman aku juga ya. Sebelum aku lanjut tentang Kristen. Jadi ini pengalaman aku. Tunggu. Izin Pak Pendeta, Ya. izin Pak Pendeta, tunggu sebentar ya. Karena di bawah ini mungkin ada yang mau naik nih, Oten juga ya. Sisihkan, nanti saya juga mau turun juga ya. Sebelum Pak Pendeta yang sudah berlumur darah, tumpah darah di Vatikan 11 tahun ya, saya juga pewarta. Saya ini seorang pewarta juga, hampir 11 tahun juga Pak. Ya? Karena saya nggak kuat di sana Pak. Jadi nggak kuat saya Pak. Jadi saya pewarta dari Golgota. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Oten, penyembah iblis, kardus bi instan, dan Lucifer setan, harap diskusi. Kalau naik itu bawa akal dan sesuai dengan tekstual dan boleh merujuk teks original. Jangan asumsi karangan bebas, ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal. Akhirnya total menjadi produk gagal. Boleh Anda terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataan jika ketabok. Penonton di bawah muak mendengar narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau cuma mau naik doktrin dan dogma, mendingan dia menyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Sekian, stay tune. Silakan yang mau naik Oten. Iya, silakan Kristen boleh. Abang, Ya silakan Bos, disapa dulu, ini utamakan yang baru datang. Abang ini kayaknya pengulas bola ini. Iya, komentator Banda. Iya. Saya bawa reporter langsung dari Iya, baik. langsung ya. Reporter daripada Watican kayaknya ini ya. Nggak habis ya. Di sini ada juru foto juga daripada Watican, ada ini juga ya. Banyak ini. Beliau juga salah satu wartawan pada saat kejadian penyaliban. Ya, ada. Iya. Beliau hadir sana. Oh, berarti Anda yang mencuri kamera saya ya? Anda yang mencuri kamera saya lalu ada edit fotonya si Yesus ya. Anda baru mengaku di tahun 2024, luar biasa Anda ya. Aduh. Oke, stay tune di sini aja Bang. Stay tune aja, santai aja kita. Ini room edukasi Bang. Iya. Ya. Silakan. Ini silakan, harus Pak. teman-teman Bisa. Kristen harus tahu juga ini. Ini Komal Palopo 08 ini antara Komal yang teredukasi ya. Komal yang mengedukasi gitu ya. Bukan dalam muka bumi aja. Ini antara planet-planet. Iya, antaranya ya. Jadi ya harus, sebab kita ini menginjili segala makhluk. Makhluk tu banyak gitu ya. Termasuk di planet Mari, Zuhal dan sebagainya. Jadi harus ini. Jadi aku lanjut sedikit. Ini tentang gambar yang ditampilkan oleh juru foto tadi ya, juru foto Watican tadi itu Bang Chan. Ini juru foto daripada Watican. Ini aku ceritakan sedikit pengalaman. Ini teman-teman Kristen harus tahu. Ada ayat di Bible tentang di Markus 6. Kita ulang Bang Polopo dan teman-teman ya. Supaya Kristen-Kristen pada tahu dikit lah tentang Bible. Sebab mereka nggak baca Bible. Sebab Bible mereka buat balut nasi uduk. Beli Bible. Beli Biblenya di Shopee, di Lazada beli tapi gak baca. Buat balut. Ada satu lagi buat balut tembakau, isi rokok Biblenya. Gak dibaca. Jadi botolnya Kristen di situ. Masalah Kristen ni. Ya. Jadi teman-teman Kristen harus kalian itu baca Biblenya. Jadi di Bible tu ada penjelasan tentang Markus 16 nomor 15. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi aku pernah nginjili zirafah. Ya. Itu gambarnya itu, menjadi zirafah itu ya. Ini kadang-kadang ini gambarnya, fotonya. Ini juru foto Vatikan ya. Enggak dibantah lagi dia punya apa? Dia punya
pengalaman mengambil foto-foto. Itu aku itu. Yang tak Ini berdasarkan dalil di Bible Markus 16 nomor 15 ya, beritakan Bible kepada segala makhluk. Jadi gini ya teman-teman, Kristen ini botolnya mereka ini bertanya lagi, bang, pendeta besar ngapain pakai tangga? Loh, kadang-kadang ya Kristen botolnya luar binasa. Nanti aku jelasin kenapa Kristen ini botol. Ada nubuatan, ada penggenapan. Sabar, ya. Nah, jadi nggak aneh juga sebenarnya. Tapi kadang aku agak meluat juga sama Oten. Bertanya soalan aneh-aneh. Jadi kenapa aku pakai tangga, Ten? Sebab zirafah lehernya panjang. Oten ini kadang botol ya, bertanya aneh-aneh. Dialah leher zirafah tuh panjang, jadi aku harus pakai tangga gitu. Gitu loh. Jadi ini pengalaman aku. Ini sesuai dengan perintah Yesus ya. Jangan menghujat dengan framing, nggak bisa ya. Jangan menghujat. Host tolong ya, yang menghujat diturunkan ya. Tolong yang menghujat diturunkan. Jadi perintah jelas di Bible. Ada perintahnya. Jadi gambarnya pun jelas. Jadi aku ingin lanjutkan tentang ini saran aku kepada Kristen. Kalau kalian ingin pintar-pintar tentang Bible ya, kalau ingin pintar tentang Bible, harus kalian itu saran aku aja. Yang pertama, Bible itu diambil, direbus 2 jam pakai air panas, gitu. Ya, pakai air panas, airnya diminum. Jangan tunggu sejuk, jangan tunggu dingin, minum terus airnya itu supaya kalian pintar dikit lah tentang Bible ya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Pendeta, saya mau tanya nih Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya mau tanya sebentar Pak Pendeta ya. Ini ada ayat saya baca ya. Ini ayat ini sungguh sangat mendiskriminasi binatang-binatang di udara ini Pak Pendeta. Apa itu Bang? Sangat mendiskriminasi dan mengkucilkan binatang-binatang di udara. Coba Pak Pendeta buka ayat Ayub surat ayat Ayub 35:11. Ayub 35:11. Itu mendiskriminasi. Aduh, mendiskriminasi, mengkucilkan, membuli binatang-binatang di udara. Kalau saya, menurut saya ya, menurut pandangan saya, menurut Bapak bagaimana ini Pak? Bisa Bang. Kalau Bible itu kalau kita baca ya Bang, kalau ditanya Kristen pun satu ayat 10 orang bertanya Kristennya 10 pendapat berbeda, wajar. Kalau Bible ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau. Tapi menurut saya ini gitu mendiskriminasi ya, Pak, ngebully nih Pak. Jadi, coba Bapak bacakan. Kalau 11 ini yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Ya benar. Pertanyaan ini, ada pertanyaan itu, benar ini. Jadi kalau Bible ini nanya ya begitu. Ini ya Bang, Ayub 35:11, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara juga ya. Berarti kan begitu tuh. Siapakah yang mengajari kita lebih daripada mengajar binatang di bumi dan menjadikan kita lebih bijaksana dan hikmat daripada burung-burung di udara? Itu kata-katanya. Berarti burung di udara nggak diajak ya? Begitu ya maksudnya ya? Ya bisa jadi Bang ayat ini. Iya juga ya. Melebihi di sana. Baik. Iya. Jadi aku lanjut sedikit ya tentang tadi. Yang pertama saran udah dicatat ya teman-teman Kristen ya. Yang saran pertama rebus itu Bible, minum airnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu saranku itu babi itu jangan dimakan. Babi itu. Ya ini itu aku ikut lagi jadi pohon pisang itu. Itu aku itu. Jadi yang kedua aku jelasin sedikit ya. Yang kedua itu babi jangan dimakan. Terutama congornya, congor babi. Itu sebab kalian naik ke kaum muslim, congor aja kalian. Betul ya. Ini perintahnya jelas nih, Yesaya 66 nomor 17. Mereka yang mengkuruskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini babi, ini kalian tikus makan. Itu kalau kutu di kepala, goreng makan itu. Kristen botol. Jadi botol lah kalian. Itu sebab Bible ditanya, kalian nggak ngerti. Pelangak, congor babi dimakan. Congor aja lah kalian. Kristen ya. Itu yang kedua. Jadi saran pertama, saran kedua itu harus kalian ikutin ya. Itu. Jadi begitu ya. Jadi aku ingin jelasin sedikit. Kita ini jangan ya teman-teman muslim saudaraku ya. Jangan aneh kalau Kristen ini
jadi botol, gitu ya. Sebab memang di Bible ini ada nubuatannya Kristen menjadi botol. Di mana itu pendeta besar? Soalan bagus ya, soalan bagus ya. Jadi kita harus jawab sesuai data. Jangan menghujat ya, jangan menghujat, jangan kita framing. Ini kita pakai data ini ya, data yang valid daripada Bible ini ya. Ini kalian Kristen catat lah, jangan kalian pelangak pelongok, terus salib kalian terbalik nanti. Main-main ya. Ini ya. Jadi harus tahu, Kristen-Kristen ini menjadi botol dan tolol itu ada dasarnya di Bible. Di mana itu? Benar, di sini. Jadi harus tahu, di Kristen ini ada Yesus, ada Yosos. Ini harus tahu juga ini. Yang pertama itu harus kalian tahu, Yesus di Bible ini harus diperhatikan. Yesus yang mana? Ada beberapa jenis Yesus. Yesus buatan Paulus ada. Yesus buatan Yunani ada. Ini yang disembah oleh Kristen-Kristen botol ini ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus yang benar-benar diutus kepada Bani Israel. Ini harus kita perhatikan benar-benar, gitu ya. Dan ada yang Yesus itu di neraka jahanam, dibakar sekarang di Yesus itu. Ada itu. Catat ini, jangan sampai kita itu jangan menghujat dengan framing yang ini, kita baca data di Bible. Jadi aku ingin jelasin sedikit kenapa Kristen-Kristen ini menjadi botol. Sebab di Kristen itu ada Yosos, ada Paulus, ada perjanjian lambat, ada perjanjian bohong. Ada nubuatan, ada penggenapan. Di mana itu nubuatannya? Kristen menjadi bodoh dan jadi botol. Di mana? Ini Yeremia 4 nomor 22. Jadi jangan kita aneh kalau mereka naik ke komal-komal, ditanya apa, dijawab apa. Ya, di sini nubuatannya. Yeremia 4 nomor 20, gitu ya. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Jadi ini oten Kristen, catatlah. Ini kalian botol, kalian nanya padaku, pendeta besar, botol itu apa? Loh, nanya. Aneh-aneh aku kata. Jadi botol itu di sini. Bodoh tambah tolol. Jadi botol. Ini kalianlah ini. Itu loh. Kalianlah. Ini nubuatan. Jadi harus tahu, nubuatan itu pasti akan ada penggenapan. Ini nubuatan untuk siapa? Untuk kalian Kristen, oten, Kristen, pendeta, jemaat, botol, oten, kafir, catat. Ya. Di mana penggenapannya? Di sini. Catat ya, jangan kalian pelangak-pelongok. Di sini penggenapannya. 1 Korintus 4 nomor 10. Apa dikatakan sini? Kami bodoh. Kami ini siapa? Yang nulis siapa? Korintus, surat Korintus ni ke Korintus siapa? Paulus. Siapa ngikutin Paulus? Ya kalian lah, Kristen. Kalian lah itu. Gitu loh. Masa kami? Nggak ada kami ngikutin Paulus, nggak ada. Bodoh amat. Kalian lah, ya. Jadi dibaca di sini apa? Kristen. Kristen bodoh oleh kerana Kristus. Tergenapin kan? Tergenapi. Gitu loh. Buktinya di mana? Bukti di lapangan. Lihat di komal-komal Muslim itu, Kristen-Kristen yang naik. Komal-komal Muslim itu. Ditanya apa, dijawab apa. Dikasih satu ayat Bible, nggak bisa dijawab. Pasti nangis, cengeng. Kristen ini, botol mereka. Nggak bisa jawab, sebab Bible nggak dibaca. So, tahu. Buktinya di mana lagi? Buktinya lihat di gereja-gereja sana. Ketika pendetanya ngomong, Yesus itu Tuhan. Jemaahnya dibodohin. Bodoh mereka. Mangut-mangut aja. Iya. Ya. Kristen betul jemaahnya. Percaya mereka. Bayar perpuluhan, balik ke rumah, tidur. Ini Kristen. Gitu loh. Gak ngecek Bible-nya. Bible gak ngecek. Bible gak dibaca, percaya aja. Bangun daripada tidur, buka TikTok, masuk komal Muslim. Ditanya Bible, pelangak-pelongok. Gak baca Bible. Ini Kristen botol. Aneh. Bacalah Bible-nya, gitu ya. Itu yang ya. Sabar. Sebentar ya, Bang. Berulang-ulang. Ya. Sabar. Sedikit lagi Bang Tom ya, bentar ya. Jadi ini harus kalau aku pesan kepada kalian Kristen, jadi haruslah
ini pesan juga kepada teman-teman Muslim, jangan kalian aneh kalau ada Kristen-Kristen yang naik ke Komal Muslim, ditanya ayat Bible kemana-mana perginya ya. Jadi itu mungkin sedikit perkenalkan diri aku kepada kalian. Kalau ingin tahu lebih lagi tentang diri aku, nanti di DM di WA. Yang lebih secara pribadi lah. Kalau di sini secara umum aja ya. Nanti di DM di WA nggak apa-apa. Tapi jangan DM WA maki-maki aku. Nanti aku salib kalian terbalik, aku temu kalian. Aneh-aneh tu. Ya, mungkin kalian nggak pernah lihat orang disalib terbalik ya. Jangan sampai kalian yang aku salib terbalik ya. Kalau mau baptis pun sama aku nggak apa-apa. Tapi aku baptis ulang. Biasa aku membaptis tu nggak main di kolam-kolam gereja, aku nggak main di tondram, nggak main aku. Aku biasa di Laut Cina Selatan kalau aku baptis. Ya. Mungkin begitu cara singkatnya Bang Pelopo perkenalkan diri. Mungkin dilanjutkan teman-teman ataupun ada soalan-soalan yang harus ditanyakan ataupun mumpung aku di sini sebab esok pagi aku bisa ada flight terbang ke Vatikan, masih ada meeting yang mau dibahas tentang Bible. Mungkin begitu Bang Pelopo, silakan. Tunggu Pak Pendeta. Tunggu Pak Pendeta. Coba Anda jelaskan ini Pak Pendeta. Pak Pendeta, coba Anda jelaskan dulu dengan ini. Coba besarkan saya dulu. Besarkan dulu host. Biar Pak Pendeta menjelaskan ini. Ini saya sangat penasaran saya ini. Coba Anda jelaskan ini. Apakah ini sudah diaplikasikan keseharian mereka? Apakah ini sudah pernah diaplikasikan? Dipraktekkan oleh mereka saya 1198 ya. Coba berani nggak mereka begini? Coba lihat ini. Saya 11 nomor 8 ini. Soalan bagus. 11 anak yang menyusu akan bermain-main dekat. Apakah ini sudah pernah mereka aplikasikan? Apakah ini sudah pernah mereka praktekkan keseharian mereka? Anak-anak yang menyusui masukkan itu ke dalam ular kobra itu? Gak bisa Bang, gak bisa dipraktikkan. Gimana saran Anda? Pun ada ayat pendeta, kalau di harusnya Bible Anda menekankan kepada jemaat Anda dong. Iya. Harus ini. Kalau di Bible itu harus Anda saya tekankan mau jawab kau. ini harus diaplikasikan, harus dipraktekkan. Iya. Kita sapa dulu sebentar Bang Kesar. Silakan Bang. Next. Kita sapa dulu ada Bang Tom, tamu kita malam ini ya. Selamat malam Bang Tom. Selamat datang di Komal Edukasi dan Inspiratif. Silakan. Ya. Saya ini satu lagi samping saya, silakan. Ya ampun. Saya ini mau masuk karena kalian ini penghujat, penipu, pembohong. Kalian memutarbalikan ayat-ayat firman Tuhan. Jangan curhat di sini. Sudah diam aja, saya mau tanggapi kau. Kau diam. Jangan curhat di sini. Saya tidak curhat, saya tanggapi kau, makanya saya naik. Kalau Anda mau curhat, mending Anda tulis saja di diam majalah kau, gitu saya mau tanggapi kau. Kau dengan tulis surat ke kebodohanmu. Roma gitu. Kau nanti mati dengan kebodohanmu. Hasya. Kau masuk neraka bilang orang bodoh. Hasya. Kau mati masuk neraka bilang orang bodoh. Yang mana yang gitu, baby. Kau dari tadi bilang kami botol kan? Sabar. Silakan Bang, apa yang mau disampaikan? Sampaikan aja, silakan. Mumpung saya datangkan pendeta besar. Pak Lopo, saya mau jelaskan. Mereka ini karena kebodohan mereka, sehingga ayat-ayat mereka mencari ayat-ayat yang sepotong-sepotong tanpa membaca topik ayat itu, maksud dan tujuan ayat itu untuk mencari-cari kesalahan untuk menghujat. Akhirnya pengertian yang lain dari itu ayat dijadikan sebagai bahan olok-olokan terhadap umat Kristen. Nanti kalian akan mati dengan kebodohan kalian karena Tuhan akan mengeraskan hati dan pikiran kalian. Cukup, dan Bang. Kalian akan menjadi botol-botol yang tidak akan maju. Udah, kau jangan nangis di sini. Buya Saku saja sendiri jelaskan. Lihat di cerita saya. Kau di sini. Lihat aja di. Kau nggak usah nangis. Gimana? Kami membaca. Kalian yang kami harus membaca nangis. tekstual. Kami membaca yang kalian tertulis, yang bukan harus mengolok. nangis. Kalian lihat saya punya VT ada tentang Buya Sakur. Lihat aja supaya sadar. Kalian ini umat yang mengalami kebodohan, bodoh, penipu, pemalas, suka berdusta, akhirnya tidak maju. Negara-negara, lihat negara-negara kalian itu tidak ada yang maju satu. Kau tak perlu berkorban kau di sini. Tak perlu kau berkorban di sini kau. Curhat pula kau di sini, ngatur-ngatur kau di sini kau. Komal kalian internal kalian aja lebih parah. Bajingan. Baik.
Baik, jadi Bangsat kita di kau. Komal ini Pak, kita hanya membaca Pak Tom ya, tidak menambahi, tidak mengurangi ayat. Kalau kita menambahi nanti Tuhan marah ya. Contoh ya, izin Pak Pendeta bisa dibukakan dalil tentang Yesus belajar kepada alim ulama. Ini dalil. Baik. Ya, jadi sebentar kita diskusi Pak ya. Sabar, silakan Pak Pendeta besar. Baik. Jangan Baik. datang Sebelum benar kata Bang Koloko ini ya. Ini antara Komal yang edukasi Bang Tom ya. Kita itu nggak bisa menghujat di sini. Kalau di menghujat di sini Bang Hos pasti diturunkan gitu Bang Tom. Termasuk di bawah juga. Kita nggak bisa menghujat di sini sebenarnya. Jadi apa yang kita tampilkan tadi sebenarnya itu data-data yang valid daripada Bible yang tertulis. Kita nggak menambahi, kita nggak mengurangi. Contoh, nanti Bang Tom tampilkan tentang apa yang hujatannya ataupun apa yang kita framingkan nanti ya. Sebelum itu kita menjawab dulu tentang satu fitnahan mengatakan kita itu memframing tentang Yesus ini belajar kepada alim ulama. Itu sebenarnya ada ayatnya di Bible. Ini banyak teman-teman Kristen juga mengatakan kita framing. Muslim itu framing katanya. Padahal ayat ini ada. Sebab aku perhatikan ya Bang Tom ya. Kristen-Kristen ini nggak membaca Bible. Mereka nggak tahu ayat itu ada dalam Bible. Itu loh Bang Tom ya. Itu di mana nih Bang Tom? Bentar ya, kita tunjukkan dulu ya supaya jangan kita pakai data valid dari Bible ya. Contoh ini. Sebenarnya Yesus itu belajar kepada alim ulama dia ataupun bertanyakan kepada alim ulama. Ini ya, contoh ini ya. Lukas 2 nomor 46. Ini ya. Ini data Bible. Ini Bible lah kita ambil Alkitab Sabda. Kalau Bang Tom mengatakan ini bukan, dicek Bible-nya. Gitu ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia. Dia ini pasti Yesus ya. Dalam bait Allah. Iya, Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Sambil mendengarkan mereka, Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama dia. Jadi kita timbul pertanyaan. Ini gambar dia, Bang Tom. Ini gambar yang kita ilustrasikan sebenarnya. Gitu ya Bang Tom ya. Jadi Yesus ini duduk di tengah-tengah alim ulama dia. Jadi timbul pertanyaan kepada kami, wajarlah kami Muslim bertanya ya Bang Tom ya. Ini Kristen-Kristen ini duduk di tengah-tengah pendeta ngapain? Dibohongin. Gitu Bang Tom. Jadi timbul pertanyaan Bang Tom. Benar kan? Itu yang pertama. Yang kedua itu Yesus ini mendengarkan mereka. Mereka ini siapa? Alim ulama. Yesus mendengarkan alim ulama. Yesus nggak pernah mendengarkan pendeta dibohongin pendeta, nggak pernah dia. Nggak pernah pendetanya bilang Yesus itu Tuhan, nggak pernah. Gitu loh. Jadi Yesus mendengarkan mereka. Malahan Yesus mengajukan pertanyaan dan pertinyii. Sudah. Okey, Yesus malahan pertanyaan Okey, jangan ini ya. Baik. Tolong jangan menghujat ya. Iya, sudah saya bagian jawab. Okey, baik. Tolong, Malahan kalau Yesus izin- mengajukan pertanyaan sebentar, dan Ini saya mau jawab atau tidak? Pak Pendeta, tolong kalau lagi firman Tuhan dibaca, teman-teman jangan dipotong ya. Yang ketawa saya turunkan ya. Tolong moderator yang ketawa di bawah bisa diblokir aja ya. Ini firman Tuhan. Bisa diulang Pak Pendeta ya. Lanjut Pak Pendeta besar. Okey, baik. Kita ulang balik ya. Begini Bang Tom, ini kan banyak daripada teman-teman Kristen ketika kita menampilkan data-data yang valid pada Bible, mereka mengatakan kita framing dan sebagainya. Padahal Tidak. ayat itu ada di Bible Bang Tom. Maaf, Contoh ini. Bapak Ya, Hasya. Saya mau Sebentar, jelaskan Bang, ke Anda ya. Sebentar, Bang. Sabar Bang. Ini Sudah, firman itu kan Tuhan. sudah jelas. Sabar dulu. Saya akui itu Sebentar, ada Bang Tom. betul. Tidak salah itu.